Tes 1 2 3 tes. Assalamualaikum sob. Ya, ini adalah video vlog pertama gue. Salam kenal dari gue. Settingan Bang Jambek. Biasa dipanggil Bang Jambek sama teman-teman. Nah, kali ini kebetulan pas mau berangkat ke kantor, sekalian ngetes di video vlog pertama gue. Dan untuk peralatan yang gue pakai action cam. Terus untuk motornya sendiri Yamaha F1 ZR. Motor Yamaha F1 ZR gue tahun 1997 bro. Jadi ini bodinya udah upgrade ya. Listnya ke tahun 2002. Ya, tahun 2002. Jadi di video vlog pertama gue ini ngobrol-ngobrol sedikit lah ya tentang apa yang enak ya. Spesifikasi motor, motor yang digunain kali ya. Ya. Jadi motor yang gue gunain ini motor Yamaha F1 ZR tahun 97. Itu gue kasih nama Silunok. Terus untuk spesifikasi ini gue bikin buat touring ya bro. Buat touring, jadi nggak ada pengupgradean yang agak-agak ekstrim, jadi hanya biasa-biasa aja. Terutama di bagian mesin ya. Di bagian mesin itu bloknya OS 100. Terus untuk portingannya kita ambil kulit jeruknya aja. Oke, itu yang pertama dari blok. Terus head standar ting-ting masih bawaan pabrikan, nggak diapa-apain. Terus untuk lebih ke dalam lagi, kerkas ya, bagian kerkas. Stang sernya waktu pas beli kan ini motor gua rebuild ulang ya. Jadi pas beli kan stang ser udah pada kena, kelahar udah kena, jadi ganti semua satu set. Kelahar rasio, kelahar kerkas ganti semua. Gua pakai apa ya? FAG C3 tapi yang made in mana ya? Made in China apa kalau nggak salah, made in Korea. Nah, stang sernya sendiri gua pakai apa ya kemarin kalau nggak salah, TKRJ. Iya benar, TKRJ. Stang sernya pakai TKRJ udah. Terus untuk bagian kopling gua pakai plat kopling standar. Nah, untuk kopling otomatisnya kan ini Fisher 97 belum kopling, jadi gua bikin kopling. Terus untuk kopling otomatisnya gue ganti pakai balancer, beratnya 800 gram. Ya, spesifikasi motor paling enggak itu. Terus itu bagian mesin. Sekarang di bagian pengapian semua full standar. Cuma untuk kelistrikan gue upgrade ke DC ya, ke sistem DC. Ya soalnya karena ini Fisher spek buat touring, jadi gue pakai ini nih lampu tambahan nih supaya kalau lagi riding malam gua nggak kelabakan ya. Soalnya Fisher kalau malam lampunya agak gimana ya, agak kurang terang gitu, apalagi ntar libas jalur pantura ya, nggak nyampe lah ya buat nyorot sampai ke depan beberapa meter gitu. Terus itu ya makanya kan gua pakai saklar sebelah kiri nih yang ada tambahannya nih, ada lampu passingnya buat ngidupin ini. Ini pakai punya CBR 1000. Terus ini ada lampu hazardnya ya, lampu hazardnya hidup, fungsi semua. Terus klakson standar. Nah, jadi ngomongin tadi Fisher gue kan spek touring. Nah, ini besok langsung kita tes. Gue mau touring sama teman-teman ke Dieng. Nanti jangan lupa ya bro, lo pantengin terus channel YouTube gue. Nah, ini untuk perkenalan video YouTube yang pertama kali gue bikin. Terus nanti gue berangkat ntar malam nih. Ini gue bikin video ini sekarang hari Kamis ya, tanggal 29 nih. Tanggal 30 kayak sekarang, tanggal 30. Nah, nanti malam gue berangkat jam 8 malam. Itu tujuan gue ke Dieng. Jadi mungkin kedepannya gue banyak bikin
apa namanya, konten-konten mengenai touring ya. Khususnya sih pakai motor Peace Air, tapi nanti kalau ada motor lain yang bisa buat gue jajal touring, gue coba. Jadi memang hobi gue touring, gue udah sering touring ya. Gue udah sering touring, jadi ya kenapa enggak gue coba gitu, bikin vlog mengenai motor. Apalagi motornya 2 atap. Kebetulan emang gue seneng banget sama Peace Air. Motornya 2 atap, bebek, yang harusnya lintasannya di lintasan balap tapi gue pakai touring. Nah itu gue mau coba-coba aja. Jadi besok mau gue tes ke Dieng. Itu perjalanan yang gue tempuh itu dengan di motor berapa lama, ngabisin bensin berapa banyak, terus ngabisin oli samping berapa mili. Nanti bisa gue review lah setelah selesai pulang dari Dieng. Oke nih, kita jalan santai aja sambil ke kantor. Terus kalau masalah balik lagi ke motor, untuk final gear gua pakai ukuran berapa ya? 1435. Itu gua rasa sih udah cukup lumayan enak lah buat di Panturan. Jadi nanti gua ke Dieng, nanti malam gua gas itu berangkat lewat Pantura dan pulangnya gua lewat selatan sih. Nah ini motor juga udah gue scruting di bengkel, buat ngecek-ngecek karburator, terus gue cek-cek bagian pelahar-pelahar, kaki-kaki, terus gue cek-cek juga masalah kelistrikan, biar jangan sampai nanti di jalan lampu mati atau apa. Ini kita udah nyampe di mana nih? Oh Nah terus untuk di bagian kaki-kaki alhamdulillah aman semua. Gue juga pakai velg BRT ya, pakai velg BRT itu ukurannya 160-185, bannya ban FDR Sport XR, jadi gue nggak terlalu takut lah untuk ban-ban gampang bocor. Jadi bannya udah cukup lebar, peleknya juga udah pas lah, udah proporsional menurut gue. Cuman nih speedometer kok gini-gini ya, ngendet-ngendet, kenapa ya? Biarin lah, gak ngaruh. Yang penting gas aja dulu baru curhat. Ini tujuan mau ke kantor gue di Kompas bro. Jadi gue berangkat nanti malam itu 5 motor. Kebetulan gue ikut komunitas Peace Air juga, jadi sama teman-teman komunitas gue berangkatnya itu yang pakai Peace Air 4 orang. Nah satu lagi belum beli Peace Air tapi mau ngikut touring, masih pakai motor Yamaha Nuvo, masih sama-sama Yamaha lah, masih sama-sama Yamaha. Jadi enak lah ya, masih Nuvo juga lumayan kalau buat touring-touring, nafasnya juga panjang, enak lah dia. Nah mungkin pemirsa, teman-teman nih, brother semua yang pada nonton ini, tahu nggak sih Peace Air itu kira-kira kalau digeber kuat tahannya berapa lama gitu ya? Sampai mungkin limit ya, mungkin limitnya berapa lama gitu, supaya nggak terlalu kepanasan dan juga menghindari trouble yang nggak diinginkan. Itu kita rata-rata kalau pakai Peace Air touring enaknya hajar berapa jam gitu? Apa 2 jam istirahat gitu? Apa bisa cuman jalan 1 jam, ngademin mesin bentar, jalan lagi 1 jam, atau 2 jam, atau 3 jam? Itu enaknya gimana ya? Tapi kalau menurut saya sih ini settingan saya buat besok buat nanti malam keberangkatan ya. Paling nggak kalau gas malam 2 jam lah ya, 2 jam istirahat, 2 jam istirahat. Terus apalagi ya, nanti malam kita mau ngepush sampai pom bensin Muri Tegal. Mudah-mudahan sih keburu. Berangkat jam 8 malam, estimasi saya sampai pom bensin Muri sekitar mungkin jam 4 pagi lah ya. Jam 4 pagi sampai pom bensin Muri. Ya mudah-mudahan kekejar lah. Jadi ntar malam gue berangkat jam 8 ya sama anak-anak. Titik kumpulnya sih di Jalan Juanda Depok.
Itu jam 8 malam kita gas. Mudah-mudahan sih kekejar, keburu sampai pom bensin Muri di Tegal. Soalnya di pom bensin Muri enak lah ya, kita bisa istirahat kan di dalam pom bensin, rest areanya ada tempat tidurnya. Jadi bisa sewa tempat tidur, kalau nggak salah terakhir sewa tempat tidurnya itu 50.000 deh. 50.000. Tapi kalau mau ngirit, nah itu kan model tempat tidurnya model pelbed. Nah itu coba 2 pelbed kita sewa buat 3 orang. Itu berarti 100.000 buat 3 orang. Sebenarnya sih bisa aja mampir ke teman-teman Fast Tegal. Cuma kita nggak enak, takutnya ngerepotin. Masalahnya malam takbiran dan paginya udah lebaran haji. Itu sih masalahnya. Kalau mau mampir ke komunitas lain takut ngerepotin. Tapi nanti kita pas tujuan ke Dieng, bisa lah kita mampirin untuk di Fish Air Wonosobo ya. Ada di situ komunitasnya juga. Udah gitu denger-denger di Dieng lagi dingin banget nih bro. Wah, mantep nggak tuh? Pasti mantep lah. Makanya ini persiapan nih. Bawa jaket 2, satu jaket yang tebal, satu jaket buat riding. Waduh. Satu jaket buat riding. Tadi sih sebelum berangkat sempat mampir ke bengkel. Ya mampir ke bengkel itu lampu belakang mati. Padahal bohlamnya nggak putus. Gue cek bohlamnya nggak putus. Akhirnya gue cek ke bengkel, ternyata kurang massa katanya, kekurangan massa. Waduh, ada racking. Kekurangan massa, jadi ada satu jalur yang mesti di jumper ke body massa, jadi baru bisa hidup lagi tuh lampu belakang. Oke dulu bro. Ya untuk video kali ini segitu aja dulu bro. Ini bentar lagi udah mau nyampe kantor. Mungkin di video-video berikutnya dan video yang akan datang nih sebentar lagi, gue bakalan review tentang perjalanan ke Dieng ya, bawa motor Yamaha Evan JTR tahun 1997 gue, si Luno. Ya dari gue sekarang cukup itu aja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.